Ya, kita awali dari komentar dari teman kita yang pernah ujian waktu gelombang pertama kemarin ya. Dia komentar di YouTube saya ya, di video saya katanya dia bilang gini, sekedar informasi ya, sekedar sharing aja, soal-soal TKD batch 1 dulu gak susah-susah kok. Ya. Jadi katanya tidak susah gitu ya. Cuman harus pandai-pandai ngatur waktunya karena soalnya TKD 100 soal. Oke, waktu cuman 60 menit saja. Core value-nya soalnya kayak TKP CPNS ya, kayak TKP CPNS teman-teman. Jadi sebenarnya ini gampang ya. 54 soal, waktunya 45 menit. Usahain banyak yang benar ya. Soalnya kemungkinan lulusnya 1:100. Ya, mungkin saja satu ini adalah bagian dari kalian. Nah, teman-teman, jadi dari cerita teman kita ini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya soalnya teman-teman mudah. Yang susah itu adalah bagaimana kita mengatur waktunya ya. Bukan cuma di tes TKD teman-teman ya. Semua tes CAT adalah masalahnya di waktu. Jadi solusinya teman-teman adalah harus kalian rajin-rajin ikut latihan soal tryout. Nah, teman-teman, kami bantu kalian ya dengan paket tryout, 10 paket tryout teman-teman, sobat BUMN ya, ini sudah hadir sejak gelombang pertama kemarin ya. Sobat BUMN, kami menyiapkan 10 paket tryout dengan pembahasan dan hasil skornya teman-teman sudah lengkap semuanya. Anda tinggal buat akun ya, klik link di bawah teman-teman ya, itu link yang ada komentar yang sematkan, klik linknya, lalu Anda buat akun, kemudian login kembali dengan akun tersebut. Nah, lalu teman-teman akan mendapatkan ini ya. Ini Anda login pakai email Anda dan password yang Anda buat tadi ya. Nah, biayanya teman-teman sangat murah. Kenapa? Karena dari 10 paket tryout itu cuma Rp125.000. Artinya bahwa satu paket itu teman-teman hanya 12.500 ya. Nah, 10 paket ini teman-teman Anda bisa ulang-ulangi dimanapun dan kapanpun, bisa menggunakan laptop dan handphone Anda. Oke? Jadi gini, aksesnya teman-teman selama 1 tahun. 10 paket tryout BUMN dan core value juga ada teman-teman. Kemudian tryout-nya bisa diulang-ulang untuk latihan, artinya kalau selesai 10 paket, ya Anda bisa kembali ke paket pertama. Kemudian pembahasan lengkap dan kunci jawabannya. Jadi sangat bagus teman-teman, sebelum Anda ujian nanti, bagusnya Anda miliki ini ya. Kemudian soal-soalnya host dan terupdate. Kenapa? Karena soal-soal yang kami masukkan dalam web ini adalah kumpulan dari soal-soal gelombang pertama kemarin ya. Anda lihat YouTube saya itu semua teman-teman, kami masukkan di sini. Oke, jika Anda sudah berlangganan teman-teman, maka Anda mendapatkan 10 paket raut ya, masih ada ya, 10 paket semuanya sampai di bawah ya, 10 paket. Nah, dengan jumlah soal kami sudah update sebanyak 100 lebih soal teman-teman. Nah, contoh soalnya jika Anda sudah berlangganan, maka Anda bisa klik mulai tes ya, gitu ya. Bisa menggunakan laptop ya, handphone Anda dimanapun dan kapanpun. Contoh teman-teman, ini soal-soalnya ya. Ini soal dari kemampuan verbal ya, TKD ya. Saya ulangi, kemampuan verbal TKD. Jadi Anda bisa pilih-pilih yang mana teman-teman Anda jawab duluan, oke? Kemudian jika saya pilih soal lain, ya sangat bagus teman-teman untuk latihan ya. Ini masih dalam analitis ya, sama dengan CPNS teman-teman. Oke, kemudian di sini ya, ini ada deret ya, ada juga deret dalam TKD BUMN. Nah, jika Anda sudah selesai tryout, maka Anda bisa klik ini ya, yang warna merah, kirim jawaban, coy. Kirim jawaban, jadi sangat bagus. Kirim jawaban teman-teman, maka muncullah di sini skornya berapa, TKD berapa, core value berapa, dan total skornya berapa teman-teman. Anda tidak lulus, kenapa? Karena tidak mencukupi ambang batas yang kami tentukan. Ya. Jadi sangat bagus. Nah, jika Anda ingin melihat pembahasan, ya langsung klik teman-teman pembahasan gitu ya. Jadi sangat bagus Anda miliki. Anda klik pembahasan, maka muncullah pembahasan seperti ini. Ini contoh ya. Tadi saya tampilkan deret teman-teman. Nah, ada pembahasan seperti ini. Jawaban yang benar adalah di sini B ya. Nah, ini pembahasannya teman-teman ya. Jadi sudah lengkap semuanya. Anda tinggal berlangganan dan pakai selama 1 tahun. Gitu ya. Jadi yang mau berlangganan teman-teman, silahkan klik link di bawah. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk mencapai nilai yang paling tinggi ya dalam tes TKD yang gelombang kedua ini teman-teman ya. Oke, ya kita bahas ya pembahasan soal tentang masih kemampuan numerik. Perhatikan soal pembahasan berikut.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik para pejuang TKD BUMN tahun 2022 batch 2. Jumpa lagi bersama saya, Om Alman ya di channel Sang Tutor. Kembali kita cerita tentang pembahasan soal-soal TKD. Nah, teman-teman, ini merupakan pembahasan soal yang ketiga ya. Anda bisa dapatkan ya, klik deskripsi di bawah teman-teman. Anda buka link playlistnya, sudah lengkap semua pembahasan soal-soal TKD semenjak batch 1 kemarin ya. Klik deskripsi teman-teman, Anda bisa dapatkan itu. Nah teman-teman, soal yang saya bahas di video yang ketiga ini adalah merupakan, saya pikir ini merupakan soal HOTS ya. Kenapa? Karena ya agak sedikit membutuhkan keahlian matematika sedikit teman-teman ya gitu. Jadi ini adalah merupakan soal asli juga ya dari batch 1 kemarin. Saya ambil 4 nomor di mana pembahasannya mengenai aljabar sederhana ya, mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Oke, ini butuh sedikit ahli matematika teman-teman. Tapi kalau Anda mau belajar bisa ya, bisa. Nah teman-teman, bagi yang baru mampir di channel ini teman-teman ya, saya butuh kalian untuk membantu saya. Klik teman-teman tombol warna merah, Anda subscribe dulu ya. Mudah-mudahan saya doakan kalian untuk lulus TKD dan cepat menikah. Yang sudah menikah cukup sekali saja coy. Baik teman-teman, perhatikan cuplikan soalnya 5 nomor ya. 4 nomor ya. Oke, tentang TKD kemampuan numerik seperti yang lewat berikut ini. Nah baik, itu tadi 4 soal ya, cuplikan screenshot dari batch 1 kemarin. Saya pikir soal seperti ini pasti juga muncul di ujian batch kedua ini teman-teman. Pelajari, ambil buku teman-teman dan tulis, jangan nonton saja ya, ambil buku dan tulis. Oke, nah ini adalah merupakan yang nomor 11 ya, nomor 1 sampai 10 sudah yang sebelumnya ya. Anda bisa klik deskripsi di bawah, Anda lihat di di playlistnya. Nah, jika A dan B adalah penyelesaian dari sistem persamaan 5A tambah 2B sama dengan 29, dan B kurang 2A sama dengan 1, maka nilai dari 2B kurang 4A adalah berapa teman-teman? Nah, ini materi kelas 2 SMP. Oke, namanya adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Sangat mudah, saya ulangi sangat mudah. Anda bisa menggunakan, ada 2 cara. Yang pertama namanya cara eliminasi atau cara substitusi. Ya, saya pilih untuk soal ini adalah cara substitusi atau mengganti. Apa yang diganti coy? Gini, perhatikan di B kurang 2A itu sama dengan 1 ya, saya rubah ya menjadi begini. B sama dengan ya, ini teman-teman, min 2A pindah ruas jadi positif ya, itu aturan dalam matematika ya, 2A baru ditambah dengan 1. Nah ya, inilah teman-teman yang kita substitusi ya, kita substitusi atau mengganti gini. Substitusi. Nah, substitusi kemana? Ke persamaan ini. Oke, gini. 5A ditambah dengan 2B sama dengan 29. Nah, gini. Jadi, Anda tulis ulang di sini. 5A, oke, ditambah dengan 2. Ingat, B ini sama dengan 2A tambah 1, coy. Gini. Jadi gini ya. 2A ditambah dengan 1 sama dengan 29 ya. Selesaikan teman-teman secara baik-baik. Nah, 5A ditambah dengan, ini secara matematika teman-teman, aljabar ya, gini. Kali masuk ini 2. 2 kali 2A berarti 4A. Itu gitu aturannya ya. 2 kali 1 adalah plus 2. Nah, ya. Jadi variabelnya tinggal A saja di situ. Nah, 5 tambah 4A, 5A tambah 4A adalah 9A di sini. 9A terus ditambah dengan 2 sama dengan 29. Berarti 9A teman-teman. Ini aturannya kalau plus 2 pindah ruas jadi kurang lagi coy. 29 kurang 2 sama dengan 27. Nah, aturannya gini. 9 kali berapa 27 teman-teman? Jawabannya adalah 3. Kenapa? Karena 27 bagi 9 sama dengan 3. Nah, selesai nilai
A3. Nah, sekarang tinggal substitusi lagi ke sini ya. Oke, B sama dengan 2. A berapa? A3 teman-teman. Berarti 2 dikali 3 ditambah dengan 1. 2 kali 3, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, apa yang dicari coy? Yang dicari di sini ya. 2B kurang 4A adalah 2 kali. B-nya 7 ya. 2 kali 7 kurang 4 kali 3 ya gitu. Sangat mudah kan? Nah, 2 kali 7 adalah 14. Kurang 4 kali 3 adalah 12. Berarti jawabannya 14 kurang 12 adalah 2. Nah, inilah caranya mengerjakan soal seperti ini. Ini ya, bedanya dengan soal CPNS teman-teman. Di CPNS tidak ada soal seperti ini, tidak ada ya. Yang ada cuma TKD BUMN dan TKD Bappenas. Itu ada soal seperti ini. Baik, kita lihat teman-teman soal nomor 12 seperti berikut ini. Ya, masih sama dengan soal nomor 11 ya, nomor 12 teman-teman. Jadi, ini merupakan soal asli dari teman kita yang tes ujian yang gelombang pertama kemarin. Ya, ini PQ ya. PQ adalah penyelesaian dari sistem persamaan 3P tambah Q sama dengan 9. Oke, P kurang Q adalah 7 ya. Maka nilai dari 5P kurang 2Q adalah apa gitu. Oke, nah bisa menggunakan cara tadi teman-teman gitu ya. Kita lihat. Saya terjemahkan kembali, saya rubah kembali teman-teman, ini gini ya. P itu sama dengan, ini tinggal pindah ruas teman-teman. Jadi kalau negatif pindah ruas jadi positif gitu. Q, nah baru ditambah dengan 7. Oke. Kemudian disubstitusi balik coy. Ini ya, substitusi. Nah, substitusi. Ini materi kelas 2 SMP ya. Kemana? Ke persamaan yang kedua. Sini ya, berarti gini. 3P ditambah dengan Q sama dengan 9. Nah, oke. Ganti nilai P dengan Q tambah 7. Gini, 3 dalam kurung P adalah ganti dengan Q tambah 7 gitu. Oke. Lalu ditambah lagi dengan Q. Nah, sama dengan 9. Lalu aturannya teman-teman dalam matematika dikali masuk lagi. 3 kali Q adalah 3Q. Oke. 3 kali 7 adalah 21. Oke. Ditambah dengan Q. Nah, sama dengan 9. Nah, teman-teman, saya sarankan Anda tulis ya. Oke, jangan nonton saja, coy. Kenapa? Karena ya saya tahu ya orang yang apa namanya, yang susah matematika. Kenapa? Karena tidak mau menulis, hanya menonton saja. Tulis saja, teman-teman ya. Lalu kita lihat 3Q tambah Q sama dengan 4 ya. 4Q di sini. Nah, ditambah dengan 21 sama dengan 9. Oke, saya kasih cursor ke atas. Berarti ini 4Q sama dengan, ini 9 teman-teman, ini pindah ruas jadi kurang ya, kurang apa? Kurang 21. Berarti 4Q sama dengan 9 kurang 21 adalah jawabannya min 12. Q sama dengan, tinggal dibagi teman-teman, min 12 kita bagi 4, atau Q sama dengan minus 3. Oke, nah kemudian kita substitusi lagi teman-teman, kemana? Substitusi ke persamaan yang kembali ke sini teman-teman. P sama dengan apa? P sama dengan gini ya, P sama dengan Q ditambah dengan 7. Berarti P itu Q berapa? Min 3. Berarti min 3 ditambah dengan 7, atau 7 kurang 3, 4 jawabannya di sini. Sudah, tinggal masukkan di sini. 5P kurang 2Q sama dengan apa? Gini, 5 kali P-nya berapa teman-teman? P itu adalah 4 di sini. 5 kali 4 kurang 2 kali Q-nya sama dengan minus 3. Oke, kali dengan minus 3. Sini ya. 5 kali 4 adalah 20 ya. Min 2 kali min 3 adalah plus 6 teman-teman. Nah, jawabannya adalah 26 gitu ya. Jadi sama caranya dengan tadi nomor 11. Saya ulang teman-teman ya. Jadi ada soal yang seperti ini memang agak panjang caranya, tapi kalau Anda sering latihan soal dengan menggunakan apa namanya, sering-sering tryout ya, menggunakan ini pasti Anda bisa atur waktu nanti di ujian. Baik teman-teman, kita lihat soal berikutnya nomor 13. Ya, ini agak sedikit rumit ya. Ya, tapi soal asli teman-teman seperti ini. Kita lihat ya. Ya, masih menggunakan cara substitusi. Oke. X tambah Y sama dengan 2, X kuadrat kurang XY kurang 10 kurang 2Y kuadrat sama dengan 0. Berapakah nilai X kurang 2Y? Kita lihat teman-teman. Ya, langkah pertama teman-teman, saya sudah buat tadi bahwa Anda rubah dulu ya. Anda rubah dulu ini ya. Anda rubah X tambah Y sama dengan 2 menjadi ini. X
sama dengan ya, ini 2, ini pindah ruas teman-teman, kurang ya, kurang Y, itu yang pertama. Kemudian kita substitusi lagi, substitusi kemana? Ke persamaan ini teman-teman. Wah, ya ini agak panjang ya. X kuadrat, X-nya ganti dengan teman-teman 2 kurang Y gitu. 2 kurang Y ya. Nah, ini teman-teman memang soal yang agak sulit ya. Ah, kurang lagi teman-teman dengan X. X-nya ganti dengan apa? Dengan 2 kurang Y teman-teman. Gini, 2 kurang Y. Pelan-pelan aja ya. Kali dengan Y di sini. Nah, kemudian kurang 10, lalu kurang dengan 2Y kuadrat sama dengan 0 ya. Yang paling rumit adalah ini teman-teman, penjabarannya. Tapi kalau orang tahu matematika sedikit ya, Anda bisa paham ini gini. Pangkat 2 kan ini, 2 pangkat 2 jawabannya 4. Oke, kali masuk ini teman-teman, yang pangkatnya 2 kali 2 kali min Y. 2 kali 2, 4. 4 kali min Y adalah min 4Y. Oke, nah yang berikut, pangkat 2 kan ini, berarti plus ya, Y kuadrat. Ingat ya, kalau min di pangkat 2 kan positif. Nah, ini kurang ya, min 2, ya, min 2 kali Y berarti min 2Y. Min, ya, min Y kali Y teman-teman ya. Jadi min Y kali min Y berarti positif. Ini positif Y pangkat 2. Oke. Kurang 10 kurang 2Y kuadrat. Ini ya betul-betul agak sedikit rumit ya. Lalu teman-teman kita lihat. Ya, ini bisa ini ya. Y pangkat 2 tambah Y pangkat 2 adalah plus 2Y pangkat 2, ini bisa hilang ya dengan ini min 2 teman-teman gitu ya. Nah, sekarang saya tulis ulang ya gini. 4 kurang 4Y, oke, kurang 2Y, kurang 10 sama dengan 0 teman-teman ya gitu. Min 4Y kurang 2Y adalah min 6, ini ya, min 6Y. Nanti ini 4 kurang 10 adalah minus 6 teman-teman. Jadi gitu ya, sama dengan 0. Lalu min 6Y sama dengan, ini min 6 pindah ruas lagi teman-teman, jadi positif 6 sini. Artinya Y sama dengan, tinggal dibagi, 6 bagi min 6 adalah jawabannya min 1. Sudah ada Y min 1 teman-teman, tinggal dimasukkan di sini ya. Substitusi. Substitusi kemana? Ke sini ya, berarti ini X sama dengan 2 kurang Y. Y berapa? Min 1 teman-teman. Nah, kurang min 1 atau sama dengan 2 ditambah 1 di sini sama dengan 3. Nah, sekarang apa nih cari? Nilai dari, oke, saya kasih warna lain ya supaya hidup lebih berwarna ya. Nah, nilai dari X kurang 2Y. Nah, sama dengan ini ya. Oke, X sama dengan 3. 3 kurang 2 kali min 1 ya. Berarti 3 min 2 kali min 1 plus 2. Jawabannya sama dengan 5. Gitu coy. Oke, agak sedikit penjabaran aljabar. Baik, kita lihat teman-teman soal terakhir, nomor 14. Baik, soal yang terakhir, nomor 14. Oke, ini materi kelas 2 SMP, namanya adalah persamaan kuadrat. Sorry, kelas 3 SMP persamaan kuadrat ya. Oke, nah, soal seperti ini teman-teman tidak ada di soal TU CPNS, tidak ada ya. Itu yang mudah di CPNS ya, sangat mudah. Diketahui dua buah persamaan kuadrat, yaitu A kuadrat kurang 8A tambah 12 sama dengan 0, dan 2B kuadrat tambah 5B kurang 3 sama dengan 0. Berikut ini yang merupakan salah satu hasil perkalian ya, merupakan salah satu hasil perkalian antara akar-akar persamaan kuadrat ya, antara ini sama ini. Apa akar-akarnya? Nah teman-teman, bicara masalah akar-akar, artinya apa? Artinya adalah nilai A berapa sehingga jawabannya 0. Dan nilai B berapa jawabannya supaya 0 di sini teman-teman ya. Menggantikan A di sini berapa kira-kira gitu. Oke. Nah, yang persamaan kuadrat pertama ya, kita lihat. Oke. A kuadrat, oke, dikurang dengan 8A ditambah dengan 12 sama dengan 0. Teman-teman, ini adalah namanya cara pemfaktoran ya, kelas 3 SMP. Sorry ya, agak rumit, tapi mudah. Kita bisa lihat ya caranya gini. Saya buat kurung teman-teman begini ya, buat kurung. Oke. Lalu karena ini A kuadrat teman-teman, di sini saya simpan A di sini pula teman-teman A. Sehingga A kali A adalah A kuadrat gitu. Lalu teman-teman Anda pikirkan bilangan apa kalau dikali jawabannya sama dengan 12. Yang ini dan ya, dan kalau dijumlah jawabannya sama dengan min 8. Yang ini teman-teman. Jawabannya adalah minus 6
ya dikali minus 2. Minus 6 ditambah min 2 lah min 8. Ini ya, min 6 minus 2. Lalu teman-teman, Anda balik ya. Kebalikan dari min 6 adalah jawabannya A6 di sini. Nah, ini apa? A sama dengan 2. Anda balik teman-teman tandanya ya. Jadi, inilah yang dibilang sebagai akar-akar itu. 6 atau 2. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi kalau 6 ini teman-teman dan 2 ini dimasukkan ke sini, ya, maka pasti jawabannya adalah 0 gitu. Nah, sekarang persamaan kuadrat yang kedua. Oke, di sini ada ya 2b kuadrat ditambah dengan 5b ya dikurang dengan 3 sama dengan 0. Anda kalau bentuk seperti ini teman-teman, karena ini bukan satu, Anda harus buat per gini ya. Per 2 di sini coy ya. Lalu Anda buat kurung lagi ya, gini. Anda buat kurung. Oke, di sini karena 2 maka ini teman-teman 2 di sini. 2b. Oke. Lalu pikirkan teman-teman ya, pikirkan lagi bilangan apa kalau dikali ya. Kalau dikali teman-teman jawabannya gini. Apa kalau dikali jawabannya sama dengan min 3 kali 2. Berarti min 6 ya. Lalu dan ya, kalau dijumlah teman-teman jawabannya sama dengan 5 gitu. Oke, pasti jawabannya gini. 6 kali min 1. Oke. 6 tambah min 1 adalah jawabannya 5. Jadi gini ya, positif 6, lalu ini adalah min 1. Lalu teman-teman, di sini kita bagi 2, karena ini bisa dibagi 2 ya, 2 sama 6 bisa dibagi 2, jadi 2 bagi 2 habis, tinggal B, ya, 6 bagi 2 adalah sama dengan 3, oke, B tambah 3, nah di sini apa? 2B kurang 1, nah, ini B-nya berapa teman-teman? Sama dengan minus 3, kebalikannya ya. Ini berapa B-nya? B sama dengan, kebalikan min 1 adalah 1. 1 dibagi dengan 2. Sudah selesai. Inilah akar-akarnya. Lalu dicek, yang mana kira-kira kalau dikali ya, hasil perkaliannya, yang hasilnya itu di sini pilihan teman-teman. Kita lihat. Kalau saya ambil, ya bisa ya. Anda bisa pilih, ya coba ini. Anda pilih A2 ya. Kalau A sama dengan 2, dan B sama dengan minus 3, teman-teman, Anda kalikan, jawabannya apa? Minus 6. Nah, gini ya. Nah, oke, jadi selesai. Kalau Anda pilih yang lain, teman-teman, tidak ada kan? 6 kali apa? 6 kali min 3, min 18, teman-teman, tidak ada. 6 kali 1/2, jawabannya 3. Tidak ada juga, teman-teman. Gitu. Oke, 2 kali 1/2, 1. Ada 1, teman-teman. Gitu kan? Nah, jadi itulah caranya untuk mengerjakan soal seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa nanti menjawab soal di ujian nanti ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, sampai jumpa di pembahasan yang keempat ya. Yang mau berlangganan teman-teman dengan sobat BUMN ya, kami siapkan 10 paket tryout untuk Anda sebelum ujian nanti. Wajib Anda pakai ini sebagai bahan latihan sebelum ujian nanti. Kenapa? Karena banyak orang gagal di ujian karena tidak bisa mengatur waktunya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah nonton video saya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.